Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Putri Pratama dengan NIM 2165056. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kejahatan cybercrime dan cyber law. Yang dimana kriminal cyber atau cybercrime adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknis, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama di antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau dibaca internet. Cybercrime merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komputer. Cyber law, dampak negatif yang serius karena berkembangnya teknologi informasi, terutama teknologi internet, harus segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang mungkin termasuk perangkat perundangan yang bisa mengendalikan kejahatan di bidang teknologi informasi. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan membahas soal kejahatan cybercrime dan cyber law. Yang pertama, pencurian identitas. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman data daring atau online. Modus tersangka yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan foto pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 80 buah sepanjang Maret sampai Mei 2019. Oke, selanjutnya masih dalam pencurian identitas. Database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Jatim, TBK diduga bocor. Data yang bocor ini juga dijual di Right Forums dan terdapat data nasabah dalamnya. Data tersebut dijual dengan harga 250.000 US dollar atau setara dengan 3, miliar. Dia menuturkan data tersebut dijual oleh username Blacktor. Menurut pelaku, ada data sebesar 378 GB berisi 295 database. Mohon maaf, 1559 database. Ini termasuk data sensitif, termasuk data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan lainnya. Ungkap pakar keamanan cyber dari Lembaga Riset Sistem Pertama Persada. Selanjutnya, seorang nasabah PT Bank Sentral Asia Tbk BCA. Rekeningnya terkuras oleh tukang becak sehingga 345 juta. Tukang becak itu menipu teller dengan menyamar menjadi pemilik rekening. Presiden Direktur BCA Jahja Satya Madja mengungkapkan jika hal tersebut merupakan penipuan, di mana pelaku yang menyamar pembawa KTP asli memiliki rekening, pembawa buku tabungan dan nomor PIN. Kemudian dia juga bisa menirukan tanda tangan. Kita masuk ke masalah kedua yaitu phishing. Nah, seorang nasabah BSI tengah viral di media sosial usai mengaku telah kehilangan uang ratusan juta di rekeningnya. Dalam sebuah cuitan yang dibagikan melalui media sosial Twitter dengan nama Rahmat Purwanto, ia mengaku telah kehilangan sebesar 378,2 juta dalam unggahannya. Nasabah BSI ini juga menyematkan tangkapan layar atau screenshot detail transaksi di rekeningnya perkiraannya pemilik tersebut. Terlihat yang bersangkutan menandai sejumlah kegiatan transaksi keluar atau debit dengan nominal cukup secara berulang. Beredar di grup-grup percakapan dalam aplikasi perpesanan WhatsApp mengenai ancaman terbaru dari tautan berbahaya atau phishing. Disebut bahwa telah berkembang pencurian data melalui pesan WhatsApp yang berkedok file PDF. Ini adalah modus terbaru dari phishing yang berusaha menyebarkan program aplikasi jahat yang bila dijalankan bisa berujung pencurian data pribadi. Mereka tidak lagi pakai program aplikasi, sekarang mereka beralih menggunakan program PDF, bunyi pesan yang beredar. Lanjut, ketiga, malware. Serangan malware menjadi momok di dunia internet karena sulit dideteksi. Sudah banyak kasus penyerangan malware yang dilakukan para hacker. Tapi, kami mencatat 7 kasus serangan malware paling merusak dan mematikan yang pernah menggegerkan dunia, seperti WannaCry, Spyware Pegasus, Petya, dan lain-lain. Virus jahat yang disebarkan para dedemit dunia maya ini sangat berbahaya karena selain dapat merusak sistem, tetapi juga mampu mengambil data-data pribadi pengguna. Di dunia, masyarakat telah digegerkan oleh beberapa serangan malware paling merusak dan mematikan di dunia.
mulai dari kasus WannaCry yang menyerang rumah sakit hingga Blueborn yang mampu menyerang lewat fitur Bluetooth. Oke, malware selanjutnya. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah ada 740 virus jenis Trojan yang berada di Indonesia. Menteri Menkominfo, Tifatul Sembaring, mengungkapkan untuk mencegah virus-virus tersebut lahir dan berkembang di situ tanah air. Semua perangkat antivirus Indonesia harus cepat diperbarui. Selain itu, Tifatul juga mengimbau pada masyarakat agar jangan sembarang membuka tautan link yang diberikan secara sembarang. 740 virus Trojan kena di Indonesia. Antivirusnya diupdate dan jangan percaya dengan penerima link dari yang tidak dikenal, ujar Tifatul Sembiring di gedung BPPT Jakarta, Selasa 17 Juli 2012. Tifatul sendiri pun mengaku pernah terkena virus Trojan di handphone. Saat dibuka link tersebut, semua data dari handphone semuanya menghilang. Saya suka SMS, saya buka SMS dari link yang dikasih. Tiba-tiba hilang semua data. HP di reset dan diformat ulang. Kesedaran di sini agak lemah, makanya kita bangun ke depannya untuk Tifatul sendiri. Yang keempat ada ransomware dari kompas.com. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga penyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah gangguan terjadi, kelompok peretas bernama Lockbit muncul di dark web dan mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan BSI. Gangguan layanan BSI terjadi diklaim karena serangan ransomware Lockbit 3.0. Dari Tempo.com, Jakarta, CNN Financial. Salah satu perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat membayar 40 juta US dollar atau setara dengan 575 miliar untuk membebaskan diri dari serangan ransomware pada Maret 2021. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, perusahaan yang berbasis di Chicago itu kini sudah mendapatkan kembali kendali atas jaringannya. Dikutip dari The Verge, Kamis 20 Mei 2022, awal peretasan atau hacker dilaporkan menuntut 60 juta US dollar ketika negosiasi dimulai sekitar seminggu setelah sistem CNA dienkripsi. CNA Financial akhirnya membayar dengan sejumlah yang lebih rendah seminggu kemudian. Kita masuk pada ransomware ketiga. Jakarta, CNN Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau menginskripsi semua data yang ada hingga tidak bisa diakses kembali. Guna membuka kembali data tersebut, korban harus membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Ini sungguh kejam, kata Presiden Direktur Rumah Sakit Darmais Abdul Qadir kepada Reuters. Peretasan atau hacking. Di Indonesia adalah negara yang memiliki data pribadi yang masih kurang kuat dalam segi keamanan. Karena kelemahan tersebut, muncullah banyak beberapa kasus peretasan-peretasan data yang terjadi di Indonesia. Bjork adalah salah satu hacker yang disebut-sebut banyak orang yang meretas informasi penting di Indonesia saat ini. Namun dia muncul sejak bulan Agustus lalu terkait peretasan data yang terjadi di Indonesia. Bjorka telah mengklaim sejumlah beberapa situs dan dokumen milik masyarakat dan pemerintah, mulai dari NIK, alamat, nomor telepon, nomor KTP, operator seluler, Kominfo, dalam pembunuhan Munir, data pelanggan Indihome, registrasi SIM card, data KPU, hingga dokumen-dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia. Masuk lagi di peretasan hacking kedua, yaitu data sekitar 279 juta warga Indonesia, termasuk mereka yang sudah meninggal dunia, diduga diretas dan dijual di forum daring. Data itu diduga berasal dari Badan Penyelenggara Layanan Kesehatan atau BPJS pada Jumat 21 Mei. Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direktur BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam. Next, peretasan hacking yang selanjutnya, database Kejaksaan Agung Republik Indonesia jebol pada tahun 2021. Remaja 16 tahun asal Lahat karena bosan sekolah online sejak pandemi corona, MFW alias GH sekian-sekian, mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akibat keisangan GH sekian-sekian, situs Kejaksaan Agung RI kena di-face sehingga tampilan berubah.
Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah, hacked. Tak hanya itu, GH sekian-sekian juga menjebol database Kejaksaan Agung dan menjual data ke pegawai right firm seharga 400.000. Masuk ke serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Dari liputan6.com Jakarta, situs konde.co. Diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS atau Distributed Denial of Service usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. DDoS attack sendiri adalah serangan cyber yang menargetkan server atau sistem serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkap oleh pemimpin redaksi konde.co, Liviana, melalui keterangan tertulis. Serangan DDoS selanjutnya dari Wikipedia. Di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Beberapa negara yang tak bisa mengakses Wikipedia antara lain Britania Raya, Polandia, Prancis, Jerman, dan Italia. Lanjut, serangan DDoS selanjutnya. Pada tahun 2013 terjadi serangan terhadap situs pemerintahan http://www.polri.go.id yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan publik. Salah satunya adalah pada bulan Mei 2013, situs Polri down 10% dan sama sekali tidak dapat diakses. Seperti yang terjadi pada gambar, penyerangan DDoS tersebut terjadi karena tidak puasnya masyarakat terhadap pelayanan polisi. Pada tahun 2013 tersebut, banyak sekali kasus-kasus kriminal yang menyangkut nama baik kepolisian, dari rekening gendut anggota kepolisian hingga polisi yang menembak warga. Selanjutnya 7 pencurian kekayaan intelektual. Dari Jakarta, Kompas.tv, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI Freddy Haris ikut bersuara mengenai pro kontra trio lawak Warkopi. Trio yang dianggap meniru grup Warkop DKI itu dipermasalahkan oleh Indro Warkop. Indro, salah satu anggota Warkop DKI bersama Dono dan Kasino, menganggap Warkop tak punya etika dan melanggar hak kekayaan intelektual. Freddy pun mengemini pendapatan Indro. Menurutnya, Warkopi memang telah melanggar hak kekayaan intelektual. Dengan nama Dono, Kasino, dan Indro itu pelanggaran hak cipta, karena itu kan adalah nama. Kedua adalah Warkop DKI, kata Freddy Haris dalam konferensi pers virtual Senin 27 September 2021. Sebagaimana dikutip kompas.com. Pencurian kekayaan selanjutnya, Jakarta, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DKI menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kekayaan intelektual atas penjualan produk kecantikan palsu Nasifik dan Skin 1004 oleh sejumlah penjual di lokal pasar, shop, dan Tokopedia. Pihak dari Nasifik dan Skin 1004 Indonesia sudah mencoba untuk meminta kepada pihak Shopee dan Tokopedia untuk menutup toko-toko daring tersebut. Tapi prosesnya hingga kini masih terkendala. Untuk itu, audiens dengan DKI dilakukan untuk meminta informasi dan dukungan terkait pelanggaran kasus. Selain berdampak pada jumlah penjualan produk, beredarnya produk kecantikan palsu juga berimbas pada reputasi dan brand image produk karena produk palsu belum memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sehingga keamanan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pencurian kekayaan intelektual selanjutnya. Pemerintah Korea Selatan mendakwa 9 orang dan 2 perusahaan yang menjual beberapa teknologi Samsung, termasuk informasi teknologi layar lipat secara ilegal, ke perusahaan pesaing di China. Menurut Jaksa Kota Suwon, Chief Executive Officer, pemasok Samsung dan 8 pegawainya menerima 15,5 miliar won atau sekitar 198 miliar. Setelah berkonspirasi dengan 2 perwakilan perusahaan di China untuk mengirimkan teknologi OLED atau Organic Emitting Diode, ia tidak menyebut nama pelaku dan perusahaan yang terlibat dalam masalah ini. Pencurian kekayaan intelektual menjadi perhatian penting di Korea Selatan. Lanjut, pemalsuan atau forgery. Dilansir dalam Tempo.co Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil, Dedi Budiaman membantah adanya aliran dana penipuan perekrutan pegawai honorer di lingkungan kerjanya. Meski demikian, ia tak menampak pernah bertemu dengan Alvin, yang merupakan korban penipuan. Diketahui Alvin, seorang pria asal Ciledug, Kota Tangerang, diminta menyetor uang hingga 40 juta rupiah untuk menjadi pegawai honorer di Disdukcapil.
Meski begitu, Alvin saat ini hanya menyetor 25 juta sebagai uang pelicin agar dapat diterima. Selanjutnya dikutip dari Jakarta, legislator PDIP Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan. Ketua fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengaku prihatin atas hal itu. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan anggota DPR Ismail Thomas sebagai tersangka kasus korupsi. Thomas diduga memalsukan dokumen pertambangan. Terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumeda di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa 15 Agustus. Selain ini, menjabat anggota Komisi 1 DPR RI, Ismail Thomas merupakan Bupati Kutai Barat periode 2006 sampai 2016. Kejahatan selanjutnya adalah pornografi anak atau child pornography. R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu 14 September waktu Amerika Serikat. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur termasuk anak baptisnya yang saat itu berumur 14 tahun. Berdasarkan laporan CNN, musisi 55 tahun ini juga didakwa bersalah dalam 3 dari 5 kasus memanipulasi perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual ilegal. Meski demikian, R. Kelly dibebaskan dari 1 dakwa menghalangi keadilan dan bersengkokol untuk menerima pornografi anak, serta 2 dakwaan menerima pornografi anak. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, 2 pelaku berinisial R tahun dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNA 16 tahun diduga menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Kedua tersangka telah ditangkap di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Lanjut, yang ke-10, cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Dilansir dari sonora.id, seperti perundungan pada umumnya, cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan perilaku tidak menyenangkan yang membuat korban merasa tidak nyaman, sakit hati, hingga tertekan. Salah seorang yang mengalami dampak negatif ialah Amanda Todd, gadis berusia 12 tahun yang ditemukan bunuh diri di rumah akibat tak tahan dengan cyberbullying yang dialami. Kisah tragis Amanda lantas diangkat dalam audio drama persembahan media podcast network by KG Media dan Mention 97,5 FM Jakarta bertajuk Kisah Tragis Amanda Todd dalam sinar podcast Tinggal 6. Cyberbullying selanjutnya jatuh kepada seorang bocah kelas 5 sekolah dasar SD di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal karena alami depresi usai jadi korban perundungan rekan-rekannya. Korban dipaksa menyetubuhi kucing lalu direkam pakai ponsel dan videonya disebar di media sosial. Praktisi media sosial dari komuni konten Hariko Wibawa Satria mengatakan kasus ini merupakan tindakan cyberbullying yang kekerasan cyber yang berasal dari pemberian dari kasus perundungan sebelum pada korban. Lanjut, penyebaran informasi palsu atau disinformation. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pengamat politik Rocky Gerung ditahan di Lembaga Masyarakat atau Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah atas perintah Negeri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Rocky Gerung ditahan di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah atas perintah Mahfud MD adalah tindak benar, dilansir dari Kompas.com. Narator dalam unggahan video tersebut hanya membahas tentang kegagalan mediasi antara Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia atau HAM dan Perundang-undang Taruna Merah Putih Rolas Budiman Sitinjak dengan Rocky Gerung. Penyebaran informasi palsu selanjutnya dilansir dari liputan6.com. Jakarta, media sosial masih dipenuhi kabar bohong alias hoax. Bahkan hoax ini bisa menyerang siapapun, termasuk seorang kepala negara, salah satunya diantaranya Presiden Jokowi. Sejak mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu, mantan gubernur DKI Jakarta ini kerap kali diserang hoax, mulai dari Jokowi diklaim sedang menyeger ke makam tokoh PKI Widjato Notomiharjo jika Jokowi meninggal dunia. Kejahatan cyber yang ke-12 adalah peretasan email, dilansir dari CNN Indonesia.
Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 88,8 miliar. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Risto Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Modus bisnis email kompromi atau hacking email yaitu dengan cara membypass komunikasi email antara perusahaan Italia dengan perusahaan Cina, kata dia dalam konferensi pers di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Senin 7 September. Peretasan email selanjutnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan pihak dengan melakukan penyelidikan kasus peretasan akun email Microsoft milik instan pemerintah Amerika Serikat oleh sekelompok peretas asal Cina bernama Storm. Dia membenarkan adanya peretasan pada sistem informasi Amerika Serikat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Kasus ini pun telah dilaporkan kepada pihak Microsoft untuk ditindaklanjuti. Namun dia memastikan bahwa kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Kejahatan cyber yang 13 ada pengintaian atau espionage. Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia atau ABW mengatakan pada 30 Juni bahwa seorang pemain hoki dari Rusia yang bermain untuk tim lokal telah ditangkap pada awal Juni atas tuduhan spionage. Menurut badan tersebut, tersangka yang identitasnya tidak diungkapkan diduga mengumpulkan data tentang infrastruktur penting negara tersebut untuk intelijen Rusia. Atlet tersebut merupakan tersangka ke-14 dalam kasus spionage jika terbukti bersalah dan bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan protes keras dan meminta penjelasan segera dan pasti dari Warsaw mengenai penangkapan atlet tersebut. Lanjut pengintaian. Seorang jurnalis Tiongkok di salah satu media pemerintah utama di negara tersebut yang terkenal karena tulisannya yang relatif terus terang dan liberal telah ditangkap atas tuduhan spionase, kata keluarganya. Keluarga Dong merahasiakan penahanannya dengan harapan bisa membebaskannya, namun bulan lalu diberitahu bahwa kasus sedang berlanjut ke pengadilan. Berdasarkan undang-undang spionase Tiongkok yang akan diperluas lebih lanjut pada hari Rabu, Dong dapat menghadapi hukuman penjara 10 tahun hingga seumur hidup. Sistem peradilan Tiongkok yang terkenal tidak jelas, memiliki tingkat hukuman lebih dari 99% dan hampir tidak ada transparansi dalam kasus-kasus terkait keamanan sosial. Lanjut 14, penggelapan atau cyber extortion. Kejahatan penggelapan email yang melibatkan oknum PNS Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai merugikan melebihi 353 miliar. Kabareskrim Polri Kamjen Wahyu Widana memaparkan kerugian negara yang disebarkan oleh tindak email dihitung berdasarkan pajak dan bea yang tidak dipungut. Berdasarkan arahan Bapak Presiden terhadap kejahatan cyber karena kebocoran data di dunia cyber, ini merupakan kejahatan yang berpotensi merugikan uang negara. Akhirnya dalam mendukung kegiatan tersebut kita mengungkapkan kasus yaitu mengungkapkan email tanpa hak atau hukum, kata Wahyu. Selanjutnya, kejahatan keuangan online. Dalam contoh terbaru eksploitasi penyalahgunaan deepfake dan alat kecerdasan buatan atau AI lainnya. Pemilik perusahaan teknologi di kota Fuzhou, Cina bagian tenggara menjadi korban penipuan scammer AI sebesar 4,3 juta yuan 4,3 juta yuan atau setara dengan 8,9 triliun bulan lalu. Temannya meminta Pelaku penipuan menggunakan AI untuk meniru wajah dan suara teman pemilik perusahaan dan meyakinkan dia untuk mentransfer uang ke akun mereka. Media lokal Cina mewartakan memiliki perusahaan yang berinisial Guo, mengatakan dia menerima panggilan video di WeChat dari temannya pada 20 April. Temannya meminta Guo untuk mentransfer uang menggunakan rekening bank perusahaan dan berjanji akan mengembalikan sejumlah tersebut segera. Guo mengirim uang dan bahkan menerima screenshot palsu dari catatan transaksi yang menunjukkan uang tersebut telah dikembalikan. Saya menurunkan kewaspadaan setelah mengonfirmasi wajah dan suara teman saya dalam obrolan video, kata pengusaha itu kepada media lokal, menambahkan bahwa teman aslinya kemudian membantah pernah meminta uang. Yang ke-16, pelanggaran privasi atau privacy invasion. Pemerintah Inggris mengaku bisa menjatuhkan denda hingga 29 juta US dollar setara dengan 442,5 miliar kepada TikTok setelah temuan pelanggaran privasi anak-anak. Potensi denda sebesar itu menyusul
penyelidikan oleh regulator perlindungan data pada privasi Inggris pada Mei 2018 hingga Juni 2020 bahwa TikTok melanggar hukum Inggris dengan memproses data anak-anak di bawah 13 tahun tanpa persetujuan orang tua. Dalam dokumen hukum memberikan tahu TikTok tentang kemungkinan denda kantor komisaris informasi Inggris atau ECO untuk menilai TikTok telah memproses kategori dan data sensitif tanpa dasar. Selanjutnya, penelusuran akses atau unauthorizated access. Badan Reserse Kriminal Polisi RI atau Baris Krim Polri akhirnya berhasil menangkap tersangka penipuan social engineering atau SOCENG bermodus phishing melalui situs palsu perubahan tarif transfer Bank Rakyat Indonesia BRI. Proses penyelidikan tersebut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk yang terus proaktif mendukung proses pengungkapan dan penangkapan tersangka berinisial FI, H, dan N. Tersangka melakukan kontak langsung dengan korban untuk memanipulasi psikologis korban guna mengungkap data pribadi dan data perbankan yang jelas keterangan BRI kemarin. Yang ke-18 adalah kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Kasus kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game online, perang-perangan Free Fire. Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTP di Siber, Baris Krim Polri mengungkapkan kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game online, perang Free Fire. Tercatat 11 anak jadi korban. Kejahatan itu kasus Ditipis di Siber Baris Krim Polri Kabis Polhutama Gaul menyebutkan ada 11 anak. Menyebutkan ada 11 anak di bawah umur menjadi korban kejahatan seksual online dengan tersangka bernama S atau Reza, laki-laki berusia 21 tahun. Orang tua korban melaporkan adanya konten pornografi di ponsel milik anaknya serta adanya percakapan asusila melalui pesan instan WhatsApp. Yang dilakukan tersangka S, teman game online korban. Kemudian dilaporkan tersebut ditindaklanjuti KPAI dengan membuat laporan ke Barreskrim Polri pada tanggal 12 September. Kejahatan cyber yang ke-19 adalah pemeriksaan online atau online blackmail. Nahas nasibnya gadis belia berusia 16 tahun ini yang harus mendapati dirinya di blackmail atau diancam dan diperas. Pelaku pengancaman akan menyebarkan video dan foto porno korban apabila tidak menuruti permintaan pelaku. Pelaku meminta korban agar mengirimkan sejumlah pulsa hingga korban mengalami kerugian sebesar sekitar 2 juta. Setiap melakukan aksinya, pelaku selalu mengancam akan menyebar video porno korban apabila tidak dipenuhi permintaannya. Oke, masuk pada kejahatan yang ke-20, yang mana kejahatan sumber daya komputer. Pihak kepolisian menangkap WS 25 tahun dan menetapkan sebagai tersangka pencurian listrik di kawasan Cimanggis, Depok. Menurut polisi, motifnya adalah untuk kegiatan tambang kripto. Yang bersangkutan melakukan hal tersebut untuk memasang crypto mining, yaitu alat yang digunakan untuk penambangan kripto yang memerlukan tenaga listrik besar, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kampol Hadik Kristanto kepada wartawan di Polres Metro Depok. Dikutip dari Detikcom Rabu 20 September 2023. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.